Pagi itu, terminal bus Sukabumi diselimuti cahaya matahari keemasan yang jatuh perlahan di antara deretan bus yang berbaris rapi. Suara klakson, teriakan pedagang, dan sapaan sopir menjadi harmoni khas yang selalu terdengar setiap hari. Tempat itu bukan sekadar pusat transportasi, bagi banyak orang, terminal adalah kehidupan. Di sanalah cerita warga dimulai dan berakhir. Para pedagang membuka kios mereka dengan penuh semangat. Aroma soto panas mengepul di udara, bercampur dengan wangi kopi hitam dari warung kecil di sudut terminal. Sementara itu, anak-anak kecil berlari-lari mengejar burung merpati yang berterbangan, membuat suasana semakin hangat. Semua tampak berjalan seperti biasa, aman, damai, dan penuh tawa sederhana. Di antara hiruk-pikuk itu, para sopir bus saling bercanda sambil memeriksa kendaraan mereka. Mereka sudah saling mengenal seperti keluarga. Bagi mereka, terminal Sukabumi adalah rumah kedua, tempat segala suka dan duka dibagikan tanpa rasa canggung. Tidak ada yang pernah merasa terancam atau takut. Keamanan, bagi mereka, sudah seperti bagian dari napas. Para penumpang pun berdatangan, dengan tas besar dan wajah penuh harapan. Ada yang hendak pulang kampung, ada yang pergi bekerja, dan ada pula yang sekadar mengantar keluarga. Senyum-senyum kecil yang terpancar membuat pagi itu terasa begitu hangat. Kehidupan di terminal selalu bergerak, namun penuh kedamaian yang membuat orang betah. Di dekat pintu masuk terminal, terlihat seorang pria parubaya sedang menurunkan galon-galon air dari motornya. Itulah Ari Erum, yang tiap pagi mengantarkan air ke kios-kios dan warung. Gerakannya tenang, sikapnya sopan, dan kata-katanya selalu pelan. Semua orang mengenalnya sebagai pria baik hati dan pekerja keras, seseorang yang tak pernah membuat masalah. Ari menata galon-galonnya sembari melirik aktivitas terminal dengan senyum kecil. Ia menikmati suasana itu. Baginya, tempat ini memiliki energi yang selalu menenangkan, sebuah dunia yang ia pilih setelah meninggalkan masa lalunya yang kelam. Tidak ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Dan ia berharap, tak ada yang perlu tahu. Salah satu pedagang, Mang Abo, melambaikan tangan memanggil Ari. "Rasakan, Ri, pagi ini adem banget." "Iya," katanya sambil tertawa kecil. Ari hanya tersenyum singkat dan menjawab, "Iya, Mang. Semoga begini terus." Kata-kata itu keluar seperti doa tulus, seolah ia benar-benar berharap kedamaian terminal tak pernah terusik. Namun tanpa disadari siapapun, jauh di ujung jalan, beberapa motor besar perlahan memasuki area Sukabumi. Suara knalpotnya memecah kedamaian pagi itu, meski masih terlalu jauh untuk terdengar oleh warga terminal. Langkah kecil menuju perubahan besar telah dimulai, dan kedamaian terminal bus Sukabumi perlahan menuju bayangan yang tak diharapkan. Sinar matahari yang hangat belum sepenuhnya naik ketika suara knalpot memecah udara Sukabumi. Deru mesin kasar semakin dekat, seperti ancaman yang merayap perlahan menuju jantung kota. Orang-orang di terminal masih sibuk dengan rutinitas, tak sadar bahwa ketenangan yang mereka banggakan sebentar lagi akan tercabik seperti kain yang disayat. 5 motor besar memasuki area terminal dengan cara yang tidak sopan sama sekali. Mereka melaju kencang, sengaja membelah kerumunan, membuat pedagang terkejut dan penumpang terpaksa menyingkir. Di depan mereka duduk seorang pria tegap berjaket kulit hitam, dengan tatapan dingin seperti batu. Jarwo, preman baru yang namanya mulai dibicarakan beberapa minggu terakhir. Para pedagang terdiam, beberapa menelan ludah, sebagian lagi pura-pura sibuk merapikan dagangan meski tangan mereka gemetar. Sopir-sopir bus saling pandang, berusaha menahan rasa khawatir. Mereka tahu betul wajah-wajah seperti itu, bukan orang yang datang untuk membeli, tapi untuk merusak. Jarwo turun dari motornya, menginjak tanah terminal seolah ia menguasai tempat itu. Ia mengeluarkan rokok, menyalakannya tanpa peduli asapnya mengenai siapapun di sekitarnya. "Kota ini sepi amat," katanya sambil mengamati sekeliling. "Kayaknya butuh yang ngatur ulang." Anak buahnya segera beraksi. Mereka mendatangi kios-kios dan warung sambil menepuk-nepuk meja, meminta uang keamanan. Ada yang membanting galon, ada yang merusak tampah jualan, dan ada yang menggebrak kaca bus hingga sopirnya ketakutan. Suasana damai terminal berubah menjadi tegang, seperti udara yang menunggu kilat pertama menyambar. Ari Erum, yang sedang menyusun galon di depan warung Mang Abo, akhirnya menoleh. Pandangannya terhenti pada Jarwo dan gerombolannya. Alisnya turun perlahan, tapi wajahnya tetap tenang. Tidak ada yang tahu apa yang berkecamuk dalam benaknya,
Tapi Mang Abo yang lama mengenalnya merasa ada perubahan kecil pada sorot mata Ari. Salah satu preman mendatangi warung Mang Abo, membalikkan mangkuk soto sampai kuahnya tumpah ke tanah. "Cepat bayar, Mang," bentaknya. Mang Abo gemetar, suaranya bergetar saat membalas, "Tolong, jangan kasar, ini usaha kecil." Preman itu justru tertawa dan hendak merusak lebih banyak. Gerakan kecil Ari berhenti, tangannya mengepal perlahan. Suasana semakin memanas ketika Jarwo maju mendekat, menatap terminal dengan tatapan penuh kesombongan. "Mulai hari ini, semua yang lewat sini, tunduk sama gue." Kata-kata itu melayang seperti ancaman yang tak bisa ditolak. Dan di detik itu juga, Ari Erum merasakan sesuatu dalam dirinya kembali bangkit, sebuah sisi gelap yang selama ini ia pendam dalam-dalam. Teriakan pertama terdengar ketika salah satu preman Jarwo menendang gerobak pedagang buah hingga terbalik. Buah-buahan bergelinding ke jalan, membuat seorang nenek penjualnya menangis ketakutan. Terminal yang biasanya riuh kini berubah menjadi tempat tanpa suara tawa, hanya ada jeritan, bentakan, dan suara barang-barang yang dirusak tanpa belas kasihan. Jarwo berjalan pelan di antara kekacauan itu, seakan menikmati setiap detik penderitaan yang ia ciptakan. "Biar pada ngerti siapa penguasa baru di sini," katanya sambil menghembuskan asap rokok ke wajah seorang sopir bus yang mencoba melindungi kernetnya. Sopir itu tak berani melawan, hanya bisa menunduk dengan rahang mengeras menahan marah. Di sisi lain terminal, dua preman memaksa seorang ibu muda menyerahkan uang dagangannya. Ibu itu menangis sambil memeluk anaknya yang masih kecil, namun preman itu terus memaksa, bahkan mengancam akan membanting barang dagangannya. Para penumpang hanya bisa memperhatikan dari jauh, takut menjadi sasaran berikutnya. Ari Erum berdiri tidak jauh dari sana, memandangi semua kekacauan dengan wajah yang semakin tegang. Jari-jari tangannya perlahan menggenggam galon seolah itu bukan wadah air, melainkan sesuatu yang bisa ia gunakan untuk melepaskan kemarahannya. Namun ia masih menahan diri. Ia masih mencoba menjadi Ari yang baru, Ari yang damai. Tapi batas kesabarannya hampir habis saat melihat salah satu preman menarik paksa baju seorang sopir tua yang sudah sering ia ajak ngobrol. Sopir itu terjatuh dan kepalanya membentur aspal. Darah menetes sedikit di pelipisnya. Ari menghela napas panjang, matanya meredup seperti bara api yang menunggu angin untuk menyala kembali. Mang Abo, yang berada tidak jauh dari Ari, melihat perubahan kecil pada wajah pria itu. "Ri, sabar, jangan, nanti bahaya," bisiknya lirih. Tapi Ari hanya mengangguk kecil tanpa benar-benar menenangkan diri. Ia memandang terminal itu, tempat yang selama ini ia jaga dalam diam, tempat yang ia harap bisa tetap damai. Jarwo kemudian memerintahkan anak buahnya mengumpulkan uang dari setiap bus yang akan berangkat. "Gue kasih waktu 5 menit. Yang nggak bayar, bannya gue bocorin," katanya sambil menendang sebuah potongan kayu. Ketakutan menyebar semakin cepat, seperti racun yang melumpuhkan keberanian siapapun yang melihat. Di tengah kekacauan itu, Ari akhirnya melangkah maju, perlahan namun pasti. Setiap langkah terasa seperti dentuman berat di telinga para pedagang yang mengenalnya. Mata Ari kini tidak lagi setenang sebelumnya. Ada badai yang sedang bangkit. Dan bagi mereka yang pernah tahu masa lalunya, sorot mata itu adalah pertanda buruk bagi siapa saja yang berani mengacaukan kedamaian Sukabumi. Ari terus melangkah, meninggalkan tumpukan galon di belakangnya. Suara riuh para preman, tangisan pedagang, dan bentakan kasar terdengar seperti gema jauh di telinganya. Bukan karena ia tak mendengarnya, tetapi karena pikirannya mulai dipenuhi oleh sesuatu yang sudah bertahun-tahun ia kubur, insting lamanya, naluri yang pernah membuat namanya ditakuti di seantero Sukabumi. Langkah Ari terhenti ketika salah satu preman menghalangi jalannya. Preman itu menatapnya dari ujung kaki hingga kepala, lalu tertawa meremehkan. Tukang galon, mau kemana lo? Air lo kurang ya sampai harus ikutan urusan orang besar," ejeknya sambil menepuk-nepuk dada Ari. Suasana sekitar mulai menegang, warga yang mengenal Ari ikut menahan napas. Ari memandang preman itu tanpa ekspresi. Sorot matanya sunyi seperti jurang yang dalam. "Jangan ganggu orang yang gak salah," ucapnya pelan. Suaranya tenang, namun justru membuat bulu kuduk beberapa orang meremang. Ada sesuatu di balik ketenangan itu, sesuatu yang lebih berbahaya dari teriakan marah manapun. Preman itu semakin berani. "Lo ngatur gue." Ia mendorong bahu Ari, namun tubuh Ari tidak bergerak sedikitpun. Bukan karena ia menahan, tetapi karena dorongan itu terlalu kecil untuk membuatnya bergeser.
Orang-orang sekitar mulai saling pandang, sebagian bergumam, "Aduh, jangan sampai Ari marah, jangan." Mang Abo mencoba mendekat, berusaha menghentikan Ari sebelum terlambat. "Ri, gue tahu lo nggak suka kayak gini, tapi jangan lagi," katanya sambil memegang lengan Ari. Namun Ari tetap memandangi preman itu, seolah tidak mendengar apapun kecuali suara kekacauan yang semakin menjadi. Di kejauhan, Jarwo memperhatikan kejadian itu. Ia mengernyit, merasa ada sesuatu yang aneh. Biasanya, orang-orang akan gemetar atau menyingkir ketika anak buahnya mendekat. Tapi pria yang satu ini, tidak menunjukkan takut sedikit pun. "Siapa tuh orang tua?" gumam Jarwo dengan nada heran bercampur curiga. Ari menarik napas perlahan, mencoba menahan sesuatu yang ingin keluar dari dalam dirinya. Dalam sepintas bayangan, ia kembali melihat masa lalunya, pertarungan, darah, suara jeritan, dan penghormatan yang tercipta bukan karena cinta, melainkan ketakutan. Ia meninggalkan semua itu bertahun-tahun lalu, bersumpah tidak akan kembali. Namun ketika ia melihat seorang ibu muda masih menangis memeluk anaknya, dan sopir tua yang terluka masih ditindih oleh dua preman, Ari sadar bahwa dirinya tidak bisa lagi hanya diam. Kedamaian yang ia jaga selama ini sedang dihancurkan tepat di depan mata. Dan jika mereka ingin tahu siapa dia sebenarnya, mungkin inilah saatnya. Ari berdiri mematung di tengah hiruk pikuk teror, namun matanya menangkap segala detail yang terjadi di sekelilingnya. Ibu muda yang tadi diperas kini terduduk di lantai, menangis sambil memeluk anaknya yang ketakutan. Sopir tua yang dekat dengannya, Pak Darsa, berusaha bangkit meski tubuhnya gemetar dan wajahnya penuh luka. Pemandangan itu seperti pisau yang menusuk batin Ari. Seorang preman tiba-tiba menamparkan Pak Darsa karena dianggap terlalu lambat memberikan uang. Lelaki tua itu terhuyung dan kembali jatuh, membuat galon air yang tadi Ari bawa bergetar pelan di sampingnya, seperti ikut marah. Ari mengepalkan tangannya begitu keras, hingga buku-buku jarinya memutih, namun ia masih bertarung dengan dirinya sendiri, antara menahan atau melepaskan kemarahan lama yang telah lama ia kubur. Salah satu pedagang wanita berteriak ketika preman lain merusak lapaknya. Ia memohon, "Jangan, Bang. Tolong, itu barang jualan saya satu-satunya." Namun preman itu hanya tertawa dan meraih kas kecil di bawah meja. Tangisan wanita itu menciptakan gema menyakitkan dalam benak Ari. Ia tidak bisa lagi hanya menjadi penonton. Jarwo berjalan mendekat, menatap semua kekacauan sambil tersenyum kejam. "Nah, begini baru enak. Semua pada ngerti kan? Kalau mau aman, bayar aja. Gampang." Ia menjentikkan rokoknya ke tanah dan menginjaknya pelan. Ucapannya membuat beberapa orang menunduk, namun ada juga yang mulai melihat ke arah Ari, seakan menaruh harapan pada satu-satunya orang yang tampak tidak takut. Ari mengalihkan pandangannya dari ibu muda itu, lalu ke pedagang wanita, lalu ke Pak Darsa. Setiap wajah, setiap ketakutan, setiap penganiayaan yang ia lihat seperti membakar lapisan-lapisan kesabarannya satu persatu. Napasnya semakin berat, dadanya bergerak naik turun. Ia sudah lama tidak merasakan amarah sebesar ini. Mang Abo kembali mendekatinya, kali ini dengan nada suara bergetar. "Ri, tolong, jangan sampai lo balik ke yang dulu, kita semua tahu, tapi jangan sekarang, bisa makin parah." Namun kata-kata itu justru membuat mata Ari sedikit redup. Bukan karena ia setuju, tetapi karena ia sadar, untuk melindungi orang-orang ini, mungkin tidak ada pilihan lain selain membuka pintu masa lalu yang ia tutup rapat. Di tengah keraguan itu, preman yang tadi menghadang Ari mendorong Pak Darsa ke tanah sekali lagi. "Cepat, uang, jangan pura-pura miskin," bentaknya sambil menendang tas Pak Darsa. Ketika melihat hal itu, dunia di sekitar Ari seakan berhenti sesaat. Suara gaduh memudar, dan hanya detak jantungnya yang terdengar keras, tajam, dan penuh keputusan. Ari mengangkat kepalanya perlahan, sorot matanya tidak lagi redup, tidak lagi menahan. Ada kobaran api yang menyala, api yang sudah lama tertidur. Ia melangkah maju satu langkah, langkah kecil yang mengirimkan gelombang ketegangan di seluruh terminal. Dan bagi siapapun yang pernah mendengar cerita tentang masa lalunya, momen itu cukup untuk membuat satu kesimpulan, badai yang mereka takutkan, akhirnya bangkit. Suara langkah Ari yang maju perlahan terdengar jelas di tengah kekacauan. Para pedagang yang mengenalnya saling bertukar pandang, beberapa bahkan spontan menarik barang dagangan mereka, seolah bersiap menghadapi sesuatu yang lebih besar dari sekadar kerusuhan. Ari berdiri tegap, tatapannya lurus ke arah preman yang baru saja menendang Pak Darsa.
Suasana mendadak membeku. Preman itu menyeringai, mencoba menunjukkan bahwa ia tak takut. "Heh, tukang galon, lo mau apa? Mau ngebelain orang tua ini?" katanya sambil menunjuk Pak Darsa dengan nada meremehkan. Namun ketika Ari tidak menjawab dan hanya memandanginya dengan mata yang dingin, senyum preman itu perlahan memudar. Ada ketegangan tak terlihat yang mulai menelan keberaniannya. Jarwo, yang sejak tadi mengawasi dari kejauhan, akhirnya melangkah maju. Suaranya menggelegar memenuhi terminal. "Woi, ada apa ini? Siapa yang bikin keributan tanpa izin gue?" teriaknya. Semua preman menoleh dengan cepat, sementara warga semakin mengecilkan diri, takut menjadi sasaran berikutnya. Ari tetap tak bergerak, hanya menoleh sedikit. Jarwo menatap Ari dari ujung kepala hingga kaki, lalu mengangkat alisnya. "Lo," katanya sambil tertawa kecil, "serius? Pria parubaya bawa galon begini mau ngelawan gue?" Jarwo mendekat, menepuk bahu Ari dengan sengaja keras. "Gue kasih kesempatan, pergi sebelum gue patahin tulang lo satu-satu." Ari memejamkan mata sebentar, menarik napas dalam. Kata-kata Jarwo bukan yang membuatnya marah, tetapi tindakan preman itu terhadap orang-orang terminal. Ia tahu, jika ia mundur hari ini, para pedagang akan hidup dalam ketakutan selamanya. Ketika ia membuka mata, pandangannya begitu tajam hingga membuat Mang Abos spontan mundur setapak. Jarwo mendekat lebih jauh, sampai wajahnya hanya beberapa senti dari wajah Ari. "Gue ngomong baik-baik, pergi sebelum lo gue jadikan contoh," ucapnya dengan suara pelan namun penuh ancaman. Para preman di belakangnya bersorak, memuji keberanian bos mereka, tidak sadar bahwa apa yang mereka hadapi bukan pria biasa. Tiba-tiba, Ari mengangkat tangannya dan menepis tangan Jarwo dari bahunya dengan gerakan cepat dan presisi. Hanya satu tepisan, tapi cukup untuk membuat Jarwo tersentak mundur setengah langkah. Suara sorakan preman terdiam seketika. Beberapa bahkan saling pandang dengan wajah mulai panik. Gerakan itu terlalu bersih, terlalu rapi, bukan gerakan sembarang orang. Jarwo memicingkan mata, kini tak lagi tertawa. "Oh, jadi lo bukan tukang galon biasa, ya?" katanya dengan nada penuh curiga. Ari tidak menjawab, ia hanya berdiri tegap, tubuhnya relaks namun siap meledak kapan saja. Dan di detik itu, semua orang menyadari sesuatu, pertarungan yang akan menentukan nasib seluruh terminal, baru saja dimulai. Keheningan yang mendadak turun di terminal terasa menekan, seolah udara pun menahan napas. Semua mata tertuju pada Ari dan Jarwo yang berdiri berhadapan. Para preman yang tadinya ribut kini diam, menyadari ada sesuatu yang berbeda pada pria paruh baya itu. Bahkan burung-burung merpati yang biasa beterbangan pun seakan menghilang dari area, memberi ruang bagi sesuatu yang lebih besar. Jarwo melangkah maju dengan dada membusung, mencoba menutupi rasa curiga yang mulai menggerayangi benaknya. "Gue gak suka gaya lo. Sok tenang, sok berani. Mau gue ajarin cara hormat sama penguasa baru," katanya sambil meraih kerah baju Ari. Namun sebelum tangannya benar-benar mencengkeram, Ari memutar tubuh sedikit dan menahan pergelangan tangan Jarwo dengan satu gerakan halus. Gerakan itu sederhana, terlalu sederhana untuk ukuran pertarungan. Tapi efeknya luar biasa. Jarwo tak bisa menggerakkan tangannya, seolah pergelangannya dijepit oleh penjepit baja. Raut wajahnya berubah, dari sombong menjadi kaget. Para preman yang melihat kejadian itu langsung berseru, beberapa mulai melangkah untuk membantu, tapi rasa takut menahan langkah mereka. Ari menatap Jarwo dalam-dalam, tanpa perkataan apapun. Lalu dengan gerakan cepat, ia melipat lengan Jarwo, memutarnya ke belakang, dan mendorongnya hingga Jarwo jatuh tersungkur ke tanah. Suara tubuh Jarwo menghantam aspal memecah keheningan. Ibu-ibu yang tadi menangis kini menutup mulut, sok sekaligus terpana. Apa lu semua nunggu? Hajar dia!" teriak Jarwo dengan suara serak karena menahan sakit. Teriakan itu seperti komando perang. Seketika, 4 preman terdekat langsung menyerbu Ari dari berbagai arah. Mereka mengayunkan pukulan dan tendangan brutal, berusaha menyerangnya bersamaan. Terminal kembali dipenuhi suara teriakan. Namun Ari tidak bergerak panik. Ia berputar, menangkis, dan menghindar dengan gerakan yang terlalu cepat untuk ukuran pria seusianya. Satu preman di depan mendapat pukulan telak di dada dan terbang mundur menabrak gerobak mie. Preman kedua ditarik lengannya dan dijatuhkan ke tanah dalam sekejap. Preman ketiga terkena tendangan yang membuatnya tersungkur dan tak bisa bangun. Yang tersisa hanya satu preman lagi, yang sejak tadi tampak paling keras kepala.
Ia menyerang dengan batang kayu yang diambil dari dekat kursi tunggu. "Mati lo!" teriaknya. Namun Ari menangkap kayu itu dengan satu tangan, memutarnya, dan menghantamkan gagangnya ke perut preman tersebut. Preman itu langsung roboh, kehilangan napas, tubuhnya melipat seperti kain basah. Ketika 4 preman tumbang, terminal kembali sunyi. Para warga kini menatap Ari dengan campuran rasa takut, kagum, dan lega. Jarwo, yang masih berada di tanah, perlahan bangkit sambil memegangi lengannya yang terkilir. Ia menatap Ari dengan mata membara, tapi di balik amarah itu, ada ketakutan baru yang mulai tumbuh. Dan itulah percikan pertama yang akan mengubah segalanya. Jarwo berdiri dengan susah payah, wajahnya memerah menahan sakit dan amarah. Ia tak percaya bahwa pria yang terlihat seperti tukang galon biasa dapat menjatuhkan 4 anak buahnya dalam hitungan detik. "Kurang ajar," gumamnya sambil merapikan lengannya yang terkilir. Sorot matanya kini tak lagi meremehkan, melainkan penuh waspada dan ketakutan yang ia sembunyikan di balik senyum sinis. Sementara itu, suara gemerisik terdengar dari berbagai arah terminal. Puluhan preman lainnya yang tadinya berpencar memeras para pedagang kini berkumpul, membentuk lingkaran besar mengelilingi Ari. Terminal yang biasanya penuh suara tawa kini berubah menjadi arena pertarungan. Semua pedagang mundur ke pinggir, sebagian memeluk barang dagangan mereka, sebagian lagi berdoa dalam hati. Ari berdiri tegap di tengah lingkaran, tubuhnya terlihat tenang namun matanya mencerminkan badai. Ia tahu ini bukan sekadar perkelahian biasa. Ini adalah ujian terhadap hidup damainya yang ia pilih bertahun-tahun lalu. Tetapi ketika ia melihat wajah-wajah warga yang penuh ketakutan, keraguan dalam dirinya mulai menghilang. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Salah satu preman melompat lebih dulu, menyerang dengan pisau kecil. Namun Ari memutar badan, menangkap pergelangan tangan preman itu, dan membantingnya ke tanah. Pisau itu terlepas dan meluncur beberapa meter. 2 preman lain langsung menyusul, tetapi Ari menyambut mereka dengan pukulan beruntun yang menghantam dada dan rahang mereka, membuat keduanya roboh seketika. Gerakan Ari begitu cepat, seperti tarian gelap yang sudah lama tidak ia pertunjukkan. Setiap pukulan presisi, setiap tendangan tepat sasaran, dan setiap hentakan tubuhnya menunjukkan bahwa ia bukan sekadar orang biasa. Seorang sopir tua yang menonton sampai bergumam lirih, "Itu, gaya bertarung orang-orang lama, siapa sebenarnya orang ini?" 3 preman menyerang dari 3 arah sekaligus, taktik yang biasanya membuat korban tak berdaya. Namun Ari melompat sedikit ke belakang, menghindari serangan pertama, lalu memutar tubuh untuk menghantam lutut preman kedua. Preman ketiga mendapatkan siku keras tepat di pelipisnya. Dalam hitungan detik, ketiganya tumbang tanpa sempat memahami apa yang baru terjadi. Jarwo mulai gelisah. Ia melihat anak buahnya jatuh satu persatu, bagaikan daun kering ditiup angin. "Bangkit, hajar dia rame-rame!" teriaknya panik. Namun suaranya malah terdengar seperti teriakan orang yang kehilangan kendali. Para preman yang tersisa mulai menyerang dalam kelompok besar, namun semakin banyak yang datang, semakin jelas terlihat perbedaan kelas mereka dengan Ari. Ari menghentikan satu serangan terakhir dan berdiri kembali di tengah, napasnya teratur seperti baru mulai bertarung. Puluhan preman tergeletak di sekelilingnya, mengerang kesakitan. Terminal kini penuh keheningan yang mencekam. Jarwo menatap pemandangan itu dengan wajah pucat. Untuk pertama kalinya, ia menyadari sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada kekalahan, bahwa pria yang ia hina sebagai tukang galon ternyata adalah sosok yang tidak boleh ia sentuh. Jarwo berdiri terpaku, punggungnya bersandar pada tiang terminal, mencoba menutupi getaran halus di tangannya. Pemandangan puluhan anak buahnya yang tumbang membuat napasnya tersengal. Ia selalu merasa dirinya yang paling kuat di wilayah ini, namun hari ini keyakinannya hancur seketika. "Ini, nggak mungkin, dia cuma orang biasa," gumamnya. Tapi suaranya terdengar seperti bisikan putus asa. Ari menunduk perlahan, memastikan preman terakhir sudah tak sadarkan diri, lalu mengangkat kepalanya menatap Jarwo. Tatapan itu tenang, namun menyimpan peringatan yang membuat tulang belakang Jarwo dingin. Bukan tatapan marah, bukan pula tatapan sombong. Justru itu yang membuatnya semakin ngeri, tatapan seorang yang tahu persis apa yang ia lakukan, dan tahu bahwa lawannya bukan tandingan. "Sudah cukup," tanya Ari dengan suara rendah. Kata-kata yang sederhana itu justru menusuk ego Jarwo lebih dalam daripada pukulan apapun. Bagi orang yang hidup dari intimidasi, tidak ada yang lebih menyakitkan daripada merasa tidak dianggap berbahaya. Wajah Jarwo memerah,
antara malu dan takut. Ia menggertakkan gigi, mencoba mengumpulkan sisa kepercayaan dirinya. Enak aja, belum selesai, teriak Jarwo sambil menarik pisau lipat dari kantong celananya. Beberapa penonton di pinggir langsung menjerit ketakutan. Jarwo tidak pernah memakai senjata jika tidak terpojok. Dan hari ini, ia benar-benar terpojok. Namun Ari tidak bergerak sedikit pun. Ia hanya memperhatikan Jarwo seperti melihat badai kecil yang berusaha menakut-nakuti gunung. Jarwo melangkah maju, tubuhnya gemetar namun ia memaksa langkahnya tetap besar. Gua kasih peringatan terakhir, mending lu kabur sebelum gua serius, teriaknya. Namun setiap kata yang keluar justru terdengar semakin tidak meyakinkan. Ari tetap diam. Diam itu membuat Jarwo semakin frustrasi. Ia membentak, nyaut kek. Jangan diam aja. Ari menghela napas panjang. Jarwo, aku tidak ingin melukai siapapun, katanya perlahan. Tapi kamu sudah terlalu jauh. Aku hanya ingin hidup tenang. Jangan paksa aku kembali seperti dulu. Kalimat itu membuat seluruh terminal terperangah. Kata kembali seperti dulu menggantung di udara, membuat banyak orang bertanya-tanya siapa sebenarnya Ari. Namun bagi Jarwo, kata-kata itu terasa seperti hinaan. Seperti dulu, lu kira gua takut, teriaknya sambil menerjang maju, pisau terangkat tinggi. Serangannya brutal, liar, penuh amarah yang meledak karena harga dirinya diinjak. Beberapa warga menutup mata, tak sanggup melihat kemungkinan Ari terluka. Tepat saat pisau itu hampir mencapai dada Ari, pria itu bergerak. Cepat, terlalu cepat. Ari menangkap pergelangan tangan Jarwo, memutarnya sedikit, dan dalam sekejap pisau itu terlepas, meluncur dan jatuh jauh ke belakang. Jarwo menjerit kesakitan, berlutut memegangi tangannya yang tertekuk. Ari menatapnya tajam namun penuh kendali. Kau masih mau melanjutkan? Tanyanya pelan, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Jarwo tidak punya jawaban. Jarwo masih berlutut, napasnya tersengal, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Para preman yang tersisa menatap dengan mata ketakutan, tak ada satupun yang berani maju. Mereka semua baru menyadari bahwa yang berdiri di hadapan mereka bukanlah sekadar tukang galon, melainkan seseorang yang memiliki masa lalu yang jauh lebih gelap dan kuat dari yang mereka bayangkan. Terminal yang tadinya gaduh kini berubah sunyi. Hanya suara angin yang menyapu debu. Mang Abo melangkah maju perlahan, suaranya gemetar namun penasaran mengalahkan ketakutannya. Ri, lo ini sebenarnya siapa? Ia bertanya dengan hati-hati. Selama bertahun-tahun mengenal Ari sebagai pengantar galon yang pendiam, ia tidak pernah melihat pria itu bergerak dengan kemampuan yang begitu mengerikan. Warga lain ikut mendekat, penasaran sekaligus takut terhadap jawaban yang akan keluar. Ari menunduk sebentar sebelum menjawab. Tatapannya terlihat lebih berat, seolah menahan beban masa lalu yang selama ini ia sembunyikan. Aku, dulunya bukan orang baik, katanya dengan suara rendah. Dulu, aku memimpin sebuah kelompok besar di Sukabumi. Kelompok yang mengatur wilayah ini dengan tangan besi, dan aku adalah penyebab banyak orang hidup dalam ketakutan. Suasana langsung berubah muram. Warga saling berbisik, kaget, bingung, sulit percaya. Tak ada yang menyangka pria sederhana yang mengantar galon dengan senyum ramah itu dulunya adalah sosok yang ditakuti. Bahkan Jarwo pun ternganga kaget. Ia pernah mendengar legenda tentang seorang penguasa Sukabumi belasan tahun lalu, namun ia yakin orang itu sudah hilang atau mati. Dan kenyataan bahwa orang itu kini berdiri di depannya membuat seluruh tubuhnya gemetar. Ari melanjutkan dengan suara lebih berat, aku meninggalkan semua itu. Aku muak dengan kekerasan. Aku ingin hidup tenang. Aku ingin menebus masa laluku dengan bekerja jujur. Karena itu aku memilih jadi tukang galon. Hidup sederhana, tanpa gangguan. Tatapannya kemudian mengarah pada Jarwo, yang kini menunduk dalam ketakutan. Namun Ari tidak berhenti di situ. Tapi melihat apa yang kalian lakukan hari ini, memeras, menyakiti, membuat orang takut, ia menggeleng pelan. Semua itu mengingatkanku pada diriku yang dulu. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi lagi. Kata-katanya membuat bulu kuduk warga berdiri. Mereka merasa seperti mendengar pengakuan seorang mantan raja kegelapan yang bangkit hanya untuk menghentikan penerus yang salah. Mang Abo memberanikan diri membuka suara. Ri, kalau benar lo dulu sekuat itu, kenapa pergi? Kenapa tiba-tiba lenyap dari dunia itu? Ari menatapnya dan tersenyum pahit. Karena aku kehilangan seseorang. Orang terakhir yang percaya aku bisa berubah.
Dan setelah dia pergi, aku sadar hidupku tidak punya arti kalau terus hidup dari kekerasan. Kata itu membuat beberapa warga ikut terdiam sedih. Ari kemudian memberi Jarwo satu tatapan terakhir. Pergilah, bawa anak buahmu, dan jangan pernah kembali ke terminal ini. Kalau kau ulangi perbuatanmu, aku tidak akan menahan diri lagi. Jarwo, tanpa berani menjawab, bangkit dengan sisa tenaga dan berlari terpincang-pincang, diikuti oleh preman-preman yang tersisa. Dan untuk pertama kalinya, terminal Sukabumi berdiri dalam keheningan penuh rasa hormat, kepada Ari, pria yang masa lalunya kembali terungkap. Jarwo berlari terpincang-pincang meninggalkan terminal, napasnya tercekik oleh rasa takut dan amarah yang bercampur menjadi satu. Wajahnya memerah bukan hanya karena rasa sakit, tetapi karena harga dirinya dihancurkan di depan anak buahnya. Di dalam dirinya, rasa malu itu berubah menjadi dendam yang membara. Gue nggak bisa biarin ini. Gue nggak boleh kalah begitu aja, gumamnya sambil meninju dinding gudang tua yang ia lewati. Preman-preman yang tersisa ikut mendekati Jarwo, namun kali ini mereka tak lagi memandangnya sebagai pemimpin yang tak terkalahkan. Tatapan mereka penuh keraguan. Bang, kita balik aja. Ya, orang itu bukan orang biasa, ucap salah satu preman dengan suara pelan. Jarwo langsung menamparnya keras. Diam, lo pikir gue bakal kalah sama mantan orang tua busuk itu? Namun jauh di dalam dirinya, Jarwo tahu, Ari bukan hanya mantan penguasa. Gerakannya, tatapannya, tenangnya, semuanya menunjukkan bahwa ia pernah berada di level yang lebih tinggi dari dunia preman biasa. Jarwo menggertakkan gigi keras-keras. Dia mungkin kuat, tapi dia juga punya masa lalu. Dan orang kayak dia pasti punya musuh, bisiknya dengan mata merah menyala. Jarwo kemudian mengeluarkan ponselnya dan menekan nomor yang sudah lama tidak ia sentuh. Nomor itu adalah milik seseorang yang bahkan preman sekelas Jarwo pun segan menghubunginya. Setelah 3 dering, suara berat dan dingin terdengar dari seberang. Sudah lama kau tidak meneleponku, Jarwo, kata suara itu. Jarwo menelan ludah, lalu merendahkan suaranya. Bang, gua butuh bantuan. Ada seseorang yang harus lu habisin. Suara di balik telepon tertawa pelan, tawa yang membuat bulu kuduk Jarwo merinding. Siapa namanya? Jarwo menghela napas panjang sebelum menjawab. Ari. Hening seketika memenuhi sambungan telepon. Setelah beberapa detik, suara itu akhirnya berbicara, kini jauh lebih serius. Ari, kau yakin, Ari itu? Jarwo mengangguk cepat meski orang di seberang tidak bisa melihatnya. Iya, Bang, mantan penguasa Sukabumi itu. Terdengar suara kursi bergeser pelan dari seberang, tanda orang itu berdiri. Jarwo, kalau itu benar orang yang sama, kau bukan cuma cari ribut. Kau sedang memanggil badai. Jarwo menggertakkan gigi, menahan rasa takut yang mulai muncul lagi. Gua nggak peduli, yang penting dia harus jatuh. Dia bikin gue malu, lu bantu atau enggak? Suara itu akhirnya menjawab dengan nada yang membuat tengkuk Jarwo dingin. Baik, aku akan datang. Tapi ingat, jika kau memintaku turun tangan, ini bukan lagi masalah balas dendam kecil. Jika aku bergerak, semua Sukabumi akan gempar. Jarwo tersenyum miring, kegilaannya mulai kembali. Biarin, yang penting Ari tumbang. Telepon ditutup. Jarwo memandang ke arah terminal dari kejauhan, matanya penuh dendam. Lu kira menang hari ini bikin lu aman? Katanya sambil mengepalkan tangan. Besok, gue pastiin hidup lu berakhir. Dan di kejauhan, awan gelap mulai berkumpul seolah ikut menandai bahwa badai besar yang selama ini tertidur, akhirnya akan bangkit. Malam turun perlahan di Sukabumi, membawa hawa dingin yang menggigit. Di sebuah gudang tua yang terletak jauh dari keramaian, seorang pria berperawakan tinggi dan berotot melangkah keluar dari balik bayangan. Wajahnya dipenuhi bekas luka lama, dan kedua matanya menyimpan kebencian yang sudah mengendap bertahun-tahun. Pria itu adalah Dimas, serigala hitam, sosok yang dulu pernah menjadi musuh terbesar Ari sebelum menghilang secara misterius. Dimas menatap ponselnya yang masih menunjukkan nama Jarwo. Ia tersenyum tipis, senyum yang dingin dan menakutkan. Ari, jadi kau masih hidup, gumamnya lirih. Aku kira kau sudah mati bersama masa lalumu. Ia kemudian meraih jaket hitam tuanya, memakainya perlahan seolah merayakan kembalinya dirinya ke dunia kegelapan yang pernah ia tinggalkan. Sepertinya aku harus menyapa teman lamaku. Di sisi lain, Ari pulang ke rumahnya yang sederhana setelah menenangkan warga terminal. Namun malam itu, hatinya tidak benar-benar tenang.
Ada firasat buruk yang terus mengganggu pikirannya. Tatapan Ari menerawang kosong seolah ia bisa merasakan seseorang dari masa kelamnya sedang bergerak. Apa aku terlalu lama diam? Gumamnya sambil memandangi galon-galon kosong di sudut rumah. Ari membuka laci tua di kamar tidurnya. Di dalamnya, tersimpan sebuah foto lama, foto dirinya bersama belasan orang. Semua wajah dalam foto itu terlihat keras, penuh luka, penuh cerita tentang kekerasan masa lalu. Dan di antara mereka, berdiri satu sosok yang kini ia kenal kembali, Dimas. Ari menyentuh foto itu dengan tangan gemetar. Aku harap aku salah, tapi firasatku tak pernah berdusta. Sementara itu, Jarwo dan sisa anak buahnya berkumpul kembali di sebuah bar sepi di pinggir kota. Mereka menunggu, suasana penuh kecemasan. Jarwo mondar-mandir gelisah. Bang Dimas pasti datang. Gua yakin, katanya, mencoba meyakinkan diri sendiri. Tiba-tiba pintu bar terbuka, dan suara berat itu bergema, membuat semua mata menoleh. Kalian masih hidup, cek, memalukan. Semua preman langsung menahan napas ketika Dimas melangkah masuk. Jarwo mencoba tersenyum, meski jelas terlihat gugup. Bang, makasih sudah datang. Dimas hanya menatapnya datar. Aku datang bukan karena kau. Aku datang karena kau menyebut nama seseorang yang seharusnya tidak lagi hidup. Tangannya mengepal, dan meja di depannya retak saat ia hentakkan. Ari, musuhku, rivalku, orang yang pernah membuatku hampir mati. Dimas mendekat, menatap Jarwo dengan mata tajam yang hampir tidak manusiawi. Dengar baik-baik, katanya, suaranya rendah tapi menggema seperti ancaman maut. Kalau aku turun tangan, bukan cuma Ari yang akan jatuh. Kota ini akan berguncang lagi seperti dulu. Pemain lama akan bangkit, darah akan mengalir. Jarwo menelan ludah, namun di matanya muncul secercah harapan gila. Itu, yang gua mau, Bang. Dimas tertawa pelan, tawa yang terdengar seperti lolongan serigala dalam gelap. Baiklah, kalau begitu, kita mulai dari terminal. Besok pagi, aku akan temui Ari. Ia berbalik dan melangkah pergi, meninggalkan bar dengan aura mencekam yang membuat semua orang merinding. Dan di luar, angin malam berhembus kencang seolah memberi tanda bahwa sebuah perang lama akan segera terulang. Fajar baru saja menyentuh langit Sukabumi ketika Ari berjalan pelan menuju terminal, seperti biasa membawa galon-galon kosong di pundaknya. Namun langkahnya lebih hati-hati dari biasanya. Sejak semalam, firasat buruk terus menghantuinya, semakin jelas setiap kali ia menatap langit yang muram. Terminal tampak tenang, tetapi Ari tahu, ketenangan itu bukan hal biasa. Itu tanda badai akan datang. Para pedagang menyambut Ari dengan hormat baru yang tidak pernah ada sebelumnya. Namun di balik senyum mereka, ada ketakutan tersembunyi. Mereka bisa merasakan sesuatu akan terjadi hari ini. Mang Abo bahkan sempat menarik lengan Ari. Ri, kalau bisa jangan ke terminal dulu. Kemarin lo ngalahin Jarwo, itu bahaya. Gua takut ada yang nyari lo, ucapnya lirih. Ari hanya tersenyum, namun jelas tatapannya penuh beban. Justru itu, Abo, kalau ada yang datang mencariku, aku harus siap. Tak lama kemudian, suara derit sepatu berat terdengar dari ujung pintu masuk terminal. Orang-orang langsung menoleh. Dari balik bayangan, muncullah sosok tinggi besar, berpakaian hitam, dengan wajah penuh bekas luka. Tatapan matanya tajam seperti binatang buas yang mengintai mangsa. Warga terminal mundur spontan. Mereka tahu orang itu bukan preman biasa. Ia membawa aura membunuh. Ari berdiri terpaku, tubuhnya menegang, tatapannya mengeras. Dimas, ucapnya pelan, hampir seperti gumaman. Dimas berhenti beberapa meter di depannya, menyeringai dingin. Ari, sudah lama sekali. Suaranya berat, seperti seseorang yang kembali dari neraka hanya untuk satu tujuan, balas dendam. Warga terminal menelan ludah, sadar bahwa dua raksasa yang pernah menguasai Sukabumi kini berdiri saling berhadapan. Dimas menatap sekitar, lalu tertawa kecil. Tempat yang aneh buat seseorang sepertimu, Ri. Mengisi galon, hidup sederhana, begitu rendah untuk seseorang yang dulu dijuluki Raja Sukabumi. Ari menatapnya tanpa berkedip. Aku sudah meninggalkan semua itu. Namun Dimas menggeleng pelan. Tidak, Ri. Orang seperti kita tidak pernah benar-benar pergi. Kau hanya tidur. Dan kemarin, kau sudah bangun. Jarwo muncul dari belakang Dimas, wajahnya penuh dendam namun tetap bersembunyi di balik tubuh sang legenda. Itu dia, Bang. Itu orangnya. Dia yang bikin gua malu.
teriaknya. Dimas melirik Jarwo dengan tatapan jijik. Diam, aku datang bukan untuk urusan kecilmu. Jarwo langsung tercekat, namun tatapannya terhadap Ari tetap penuh kebencian. Dimas melangkah maju, jaraknya dengan Ari kini hanya tinggal 1 meter. Kau ingat dulu, Ri, kita pernah bersumpah bahwa jika salah satu dari kita kembali mengganggu keseimbangan kota ini, yang lain akan turun tangan, katanya pelan namun tegas. Dan kemarin, kau sudah melanggar sumpah itu. Kau menunjukkan kembali wajah lamamu. Dan itu, membuatku harus kembali. Ari menutup mata sejenak, menarik napas panjang, lalu membuka matanya dengan tatapan yang jauh lebih tajam. Kalau kau datang untuk merusak kota ini, aku tidak akan tinggal diam, Mas Dimas. Dimas tersenyum tipis, mengangkat dagunya sedikit. Bagus, karena aku datang untuk menyelesaikan urusan lama kita. Di sekitar mereka, seluruh terminal membeku. Pertemuan dua raja telah dimulai, dan benturan besar tak lagi bisa dihindari. Keheningan yang menekan menyelimuti terminal. Bahkan angin pun terasa berhenti berhembus ketika Ari dan Dimas berdiri saling berhadapan. Para pedagang bersembunyi di balik gerobak masing-masing, gemetar menyaksikan dua legenda lama yang pernah menguasai Sukabumi kini akan bertarung di tengah terminal. Mata mereka saling mengunci, dua sosok yang dulunya saudara seperjuangan, kini dipisahkan oleh jalan hidup berbeda yang tak bisa lagi bertemu. Dimas membuka langkah pertama, menundukkan tubuh seperti predator yang hendak menerkam mangsanya. Ari, kau tahu aku tidak bisa membiarkan kau kembali menunjukkan kekuatanmu. Dunia kita sudah lama mati. Kau tidak bisa hidup sebagai orang biasa seolah masa lalu tidak pernah ada. Ari tidak menjawab, ia hanya merapatkan kuda-kuda, wajahnya datar tapi matanya penuh tekad. Kalau aku harus bertarung untuk melindungi hidup baruku, maka aku akan melakukannya. Dalam sekejap, Dimas melesat maju dengan kecepatan yang mencengangkan untuk tubuh sebesar itu. Tinju kanannya menghantam dengan kekuatan seperti palu godam. Ari mengangkat lengan, menahan pukulan itu, dan efek benturannya membuat lantai terminal bergetar keras. Para pedagang menjerit tertahan. Gila, itu bukan pertarungan manusia biasa, gumam salah satu dari mereka dengan suara gemetar. Ari membalas dengan serangan siku ke arah dada Dimas, namun pria itu mundur cepat, memutar tubuh, lalu melayangkan tendangan memutar yang hampir menghajar kepala Ari. Ari menunduk tepat waktu, rambutnya sedikit terhembus oleh angin dari tendangan tersebut. Pertarungan mereka bukan sekadar kekuatan, itu teknik, pengalaman bertahun-tahun di dunia kelam yang penuh kekerasan. Ini bukan sekadar duel, ini pertempuran dua raja lama. Dimas kembali menyerang, kali ini lebih agresif. Rangkaian pukulan cepat menghujani Ari. Meskipun Ari menangkis sebagian besar, beberapa pukulan tetap mengenai tubuhnya. Darah muncul di sudut bibirnya. Dimas tersenyum puas. Kau melemah, Ari. Hidup sebagai tukang galon membuatmu lembek. Ari menghapus darah itu pelan. Aku tidak melemah, aku hanya memilih untuk tidak menghancurkan apapun. Kali ini Ari yang bergerak duluan. Ia melesat ke depan, tubuhnya seperti bayangan cepat. Pukulannya menghajar perut Dimas, lalu sikut kanan menghantam rahangnya. Dimas terpental mundur beberapa langkah, membuat kayu-kayu kios di belakangnya bergetar keras. Warga terbelalak, mereka baru menyadari, Ari masih menyimpan kekuatan lamanya, kekuatan yang sudah lama ia kubur dalam diam. Namun Dimas justru tertawa, suara tawanya bergema di seluruh terminal. Hahaha, itu dia Ari yang dulu. Raja yang semua orang takuti. Aku merindukan ini. Ia kembali maju dengan aura gelap yang lebih kuat. Mata merahnya seperti menyala, tanda ia sudah masuk ke mode pertarungan yang lebih brutal. Ari tahu, ini bukan lagi duel biasa. Ini pertarungan hidup dan mati. Ketika kedua raja itu kembali beradu pukulan, tanah berdebu tersibak, kios bergetar, dan beberapa kaca pecah karena gelombang pukulan mereka. Terminal Sukabumi berguncang seakan berada di tengah gempa kecil. Dan saat itu, semua yang menonton tahu, pertarungan ini tidak akan berakhir tanpa pengorbanan besar. Benturan terakhir mereka menghasilkan suara seperti ledakan kecil, tanda bahwa klimaks pertempuran baru saja dimulai. Pertarungan antara Ari dan Dimas mencapai puncaknya. Terminal bergema oleh suara hantaman mereka, seperti dua raksasa yang bertarung tanpa ampun. Dimas meluncurkan pukulan terakhir yang begitu kuat hingga membuat debu terminal beterbangan. Ari menangkis, tapi kekuatan Dimas kali ini benar-benar brutal. Ari terpental beberapa meter, menghantam bangku besi hingga bangku itu terpelintir.
Warga yang menyaksikan menjerit ngeri, takut melihat pria yang selama ini melindungi mereka kembali terluka. Ari bangkit dengan perlahan, napasnya berat, wajahnya penuh lebam, dan darah menetes dari alisnya. Namun matanya, tetap tajam, tetap kokoh. "Dimas, berhentilah. Aku tidak ingin melukai lagi," ucapnya lirih tapi tegas. Namun bagi Dimas, kata-kata itu justru seperti bensin yang menyulut api kemarahannya. "Kau selalu begitu, seolah dirimu lebih mulia dari semua orang. Padahal kaulah yang memulai semuanya dulu." Dimas berlari lagi, matanya berkobar oleh dendam yang menahun. Ari menahan serangan pertama, memutar tubuh, lalu membalas dengan pukulan ke dada Dimas. Hentakan itu membuat Dimas terhuyung, namun pria itu masih saja tertawa. "Hahaha, ini yang aku mau, Ri. Pertarungan tanpa batas, kau dan aku, dua raja lama." Tawa itu bukan tawa bahagia, tapi tawa seseorang yang sudah kehilangan dirinya dalam kebencian. Ari memejamkan mata sejenak, menyadari sesuatu yang menyakitkan, Dimas tak akan pernah berhenti. Bahkan jika ia jatuh, ia akan bangkit untuk menghancurkan segala yang Ari lindungi. Maka untuk pertama kalinya, Ari menurunkan semua batasan yang selama ini ia pasang pada dirinya. Ia menarik napas sangat dalam, berdiri tegak, dan saat ia membuka mata, ada sesuatu yang berubah. Warga yang menyaksikan bahkan bisa merasakan aura yang berbeda dari tubuhnya. "Dimas," kata Ari pelan, "kalau ini yang kau mau, maka aku akan akhiri semuanya hari ini." Dimas menerjang, mengayunkan tinju terkuatnya. Namun kali ini Ari tidak mundur. Ia maju. Dengan gerakan yang cepat dan presisi, Ari menangkap tangan Dimas, memutarnya, lalu menghantamkan lutut ke perutnya. Dimas terangkat. Dalam satu detik yang terasa seperti selamanya, Ari memutar tubuh dan melepaskan pukulan terakhir, pukulan yang mengandung seluruh kekuatan yang selama ini ia simpan. Pukulan itu menghantam rahang Dimas dengan keras, membuat waktu seperti berhenti. Dimas terpental jauh, jatuh menghantam tiang terminal hingga tiang itu retak. Tubuhnya tergeletak, tak mampu bangkit. Napasnya berat, matanya sayu. Untuk pertama kalinya, ekspresinya bukan marah, melainkan pasrah. Ari berjalan mendekat, berdiri di hadapannya. "Dimas, aku tidak ingin jadi musuhmu. Tapi kau memilih jalan ini sendiri." Dimas tersenyum lemah, darah mengalir dari sudut bibirnya. "Heh, kau tetap raja, Ri. Sampai kapanpun, kau tetap raja." Dengan sisa tenaganya, Dimas menutup matanya dan kehilangan kesadaran. Ari menatap pria yang dulu pernah menjadi sahabat dan musuhnya itu dengan rasa sedih yang dalam. Tidak ada kemenangan yang dirayakan. Tidak ada sorakan. Hanya keheningan, dan napas orang-orang yang perlahan kembali normal. Warga terminal keluar dari